Halo Sobat Berita Kita. Tindakan lanjut dari kunjungan kedua pemimpin negara dengan penduduk mayoritas Islam, Indonesia dan Turki beberapa waktu yang lalu, perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan kedua negara telah melakukan sebuah tindakan konkret. Dalam sebuah langkah yang menandakan kemitraan yang semakin erat antara Turki dan Indonesia, kontraktor pertahanan Turki Roketsan telah menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan dari Indonesia untuk membangun fasilitas produksi bersama, rudal anti kapal, rudal jelajah, dan amunisi pintar. Manajer Umum Roketsan, Murat Ikinci, dalam acara Forum Diplomasi Antalya 2025 yang lalu, mengatakan kesepakatan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi mencakup transfer teknologi yang signifikan untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan Indonesia. Perjanjian tersebut menggarisbawahi pengaruh Turki yang semakin besar sebagai pemasok pertahanan global yang baru dan dorongan strategis Indonesia untuk mendiversifikasikan kemitraan militernya di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan ini membawa implikasi bagi dinamika keamanan regional, pasar senjata global, dan ambisi teknologi Indonesia dan Turki. Industri pertahanan Turki telah mengalami transformasi yang luar biasa selama 2 dekade terakhir, berevolusi dari sektor yang sangat bergantung pada impor menjadi eksportir persenjataan yang canggih dan sangat tangguh. Roketsan adalah perusahaan milik negara yang didirikan tahun 1988, telah menjadi yang terdepan dalam produksi berbagai sistem rudal yang telah menarik perhatian internasional. Seperti rudal anti kapal Atmaka, rudal jelajah SOM, dan rudal balistik Kan yang semuanya telah digunakan oleh angkatan bersenjata Turki dan diekspor ke negara-negara sekutu. Kolaborasi Roketsan dengan Indonesia dibangun di atas sejarah hubungan pertahanan, termasuk pengiriman rudal Kan pada tahun 2022 yang lalu, dan pengembangan tank bersama dengan PT Pindad. Inti dari perjanjian tersebut adalah produksi bersama rudal anti kapal Atmaka yang dirancang untuk melawan ancaman angkatan laut dengan presisi dan fleksibilitasnya. Dikembangkan untuk menggantikan rudal Harpoon milik Turki yang sudah tua, Atmaka sendiri memiliki jangkauan lebih dari 200 km dan menggunakan hulu ledak berdaya ledak tinggi yang mampu menembus struktur kapal yang kuat. Sistem navigasi inersia dan radar homing aktifnya memungkinkan rudal Atmaka ini untuk meluncur di permukaan laut, menghindari deteksi dan penjegatan dari sistem pertahanan udara musuh. Kemampuan rudal Atmaka untuk menerima pembaruan di tengah lintasan melalui tautan data meningkatkan akurasinya terhadap target yang bergerak. Atmaka menjadi senjata yang tangguh untuk operasi pesisir dan perairan lepas pantai. Jika kita bandingkan dengan pendahulunya yaitu dari Amerika Serikat, Harpoon Atmaka menawarkan jangkauan dan muatan yang serupa, akan tetapi penggabungan sistem panduan modern yang menyaingi yang ditemukan di rudal 3M54 kaliber milik Rusia atau rudal YJ-83 milik Tiongkok. Bagi Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan batas laut yang luas, Atmaka merupakan jawaban yang logis akan kebutuhan TNI Angkatan Laut di dalam melindungi jalur laut yang penting, khususnya di Laut Cina Selatan, di mana sengketa teritorial dengan Cina semakin meningkat. Keputusan Indonesia untuk bermitra dengan Turki merupakan cerminan strategi yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok senjata internasional seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.
Transfer teknologi merupakan landasan perjanjian Roketsan dan Indonesia yang membedakannya dari kesepakatan senjata standar. Tidak seperti pemasok barat yang sering membatasi akses ke teknologi penting. Turki telah mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dengan menawarkan program pelatihan dan keahlian teknis kepada Indonesia. Kita berharap kemitraan Turki-Indonesia bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Indonesia maju dan kuat dan mandiri di masa yang akan datang. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.